أشهد أن لا إله إلا الله. Hari rayanya para pecinta Allah dan Rasulnya itu adalah hululi waktu salat, masuknya waktu salat, ditandain dengan adanya azan dan nida. Seneng nggak? Biasa aja ya, masih main handphone ya. Makanya Ibnu Abbas tuh ngomong gini, kalian kalau hidup di zaman sahabat, kalian disebut zindik, kafir semua. Kalau sahabat hidup di zaman kalian, kalian sebut mereka gila, gila agama. Ada sahabat sholat sunat di rumahnya, tahu-tahu sudah 3 jam anaknya meninggal dipatok ular, dia nggak tahu. Assalamualaikum, lihat anaknya, kenapa orang rame? Orang begitu kita sebut gila. Sahabat saya cuma khuruj 3 hari disebut gila. Ya. Padahal ya kalau nggak senang sama orang begitu ya jangan menghujat. Sibabul muslim fusuq, mencaci sesama muslim itu fasik. Mereka kan masih muslim. Kita boleh kritik, caci nggak boleh. Hatta maulid kita dibid'ahkan, kita nggak boleh kemudian membalasnya dengan cacian. Yang biasa bid'ahin maulid siapa? Siapa? Kayak kenceng dong. Yang bid'ahin maulid siapa? Tapi nggak boleh benci sama Wahabi, nggak boleh. Benci itu sifat yang munafik. Orang-orang yang kenal Allah tidak ada kamus di kalbunya, kamus benci itu nggak ada. Maka saya heran sesama ahlus sunnah kok ada benci-bencian, kok ada iri-irian. Berarti dia belum kenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Ya Allah, Rabba, pemilik seruan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, ya, pemilik solawat atau solat yang qa'imah. Apa arti qa'imah? Berdiri. Bukan itu maknanya. Berdiri itu terjemahan lama, terjemahan zaman-zaman tahun-tahun 1600, 700. Kalau sholat didirikan, orang dulu memahami didirikan itu ditunaikan, dikerjakan, dilakukan. Maka sholatil qa'imah ini yang kemudian turunan dari Quran, aqimis sholat. Di Quran itu kalimatnya selalu aqim. Aqim itu bukan mendirikan dalam pengertian bahasa hari ini. Itu harus direvisi terjemahannya. Karena anak-anak muda sekarang nggak tahu yang disebut mendirikan itu apa. Maka kita terjemahkan aqimus sholat, berusaha menunaikan sholat. Karena qiyam berarti usaha. Wassalatil qa'imah, sholat yang ditunaikan. Lafaz berikutnya apa? Ati. Nabi Muhammad tidak menyebutkan di situ ati sayyidana. Tapi adab kita kepada beliau kita tambahkan sayyid. Wah, itu bid'ah. Loh, cuma nggak begitu bid'ah. Hah? Kita nambahin itu ada dalilnya nggak? Ada dalilnya ketika Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku sayyidnya umat manusia. Gak usah beliau deh. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az datang. Kata Nabi, kumu li sayyidikum, hadis Bukhari. Berdirilah, hormati sayyid kamu. Dia bukan Habib, bukan. Siapa dia? Dia orang biasa. Tapi dia jadi qadhi di kaumnya. Dia mengadili dengan cara yang adil. Nabi sebut dia sayyid.
Ketika Nabi lagi khutbah, cucunya main-main, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, apa kata beliau? Huma sayyida syababil jannah. Mereka berdua, Hasan Husain, itu sayyid, penghulu pemuda surga. Tenang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lewat umurnya ya. Muda itu berapa Pak? Muda itu umurnya Sayyidina Isa diangkat. Itu puncaknya muda. Umur berapa Sayyidina Isa diangkat? Umur berapa? 32 setengah mau 33. Maka semua orang di sorga itu umurnya sekitar 30-an itu. Jadi kalau kita masuk sorga ntar ya. Jadi bapak ibu ini seumuran sama saya semua ntar. Saya udah lebih dikit Pak, lebih dikit banyak. Seumuran semua, itu umur-umur sedang semangat. Kalau orang kerjanya lagi seneng. Jika orang menikah, gairahnya lagi tinggi. Jika ada orang belajar, itu pengen cepat selesai. Ya, dokter itu kan banyak kuliahnya S3, kebanyakan. Itu umur-umur puncak. Udah puncak begitu tinggal turun. Maka Nabi Muhammad SAW wafatnya umur berapa? 63. Setengahnya berapa? 30-an, 32 atau 31. Dan Nabi mengatakan nanti ya Sayyidina Al-Hasan dan Husain itu disebut sayyidnya ahli surga. Menyebutkan hadis ini bukan hadisnya kelompok Syiah. Ini hadis ketemunya di Sunan Tirmizi. Kitab Tirmizi itu kitab ahli sunnah. Kenapa sekarang orang-orang ahli sunnah malu menyebut hadis ini? Takut dicaci maki orang. Jangan takut. Ya. Yang paling lucu, nyebut sayyid gak boleh, tapi gilar nyebut raja, sahibus sumung. Sono, negara sono, sahibus sumung, sahibul ma'ali. Apa artinya? Yang punya derajat yang tinggi, yang sangat mulia dan luhur. Gilar Nabi Muhammad gak boleh sebut sayyid, karena ada satu hadis yang tidak sampai derajat sahih. Mengatakan jangan bilang sayyid, as-sayyid Allah, sayyid itu Allah. Itu hadis tidak sahih. Hadis itu syadz, bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Kenapa? Jangankan Nabi Muhammad, beliau menyebut orang yang bukan Nabi dengan kata sayyid. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abu Bakar, Umar, Utsman itu sahabat-sahabat yang pernah diperintah, tapi adabnya tidak melakukan perintah itu. Satu kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mimpin sholat, Nabi dikira sakit. Tahu-tahu Nabi sadar dari pingsannya dan beliau menerobos saf. Ini hanya boleh untuk Nabi, kita nggak boleh. Nabi terobos saf, langsung tembus dari belakang sampai di depan. Sampai di depan, di belakang Abu Bakar mengerti. Awalnya Abu Bakar asik, karena Abu Bakar itu kalau sudah baca takbir suaranya hilang. Abu Bakar mimpin sholat, kalau sudah Allah hilang suaranya, akbarnya udah gak kedengeran. Maka beliau baca Fatihah hampir tidak kedengeran. Baru baca Bismillah nangis, baca Al-Habla nangis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diisyaratkan Nabi dalam terusin sholat, terus jadi imam. Ini hanya boleh untuk Nabi Muhammad SAW. Dialog pakai isyarat dalam sholat. Abu Bakar tetap mundur, ta'akhir kahkarian, dia mundur bertahap, nggak boleh mundur tutut langsung, nggak, bertahap, pelan. Selesai sholat Nabi akhirnya maju, kemudian selesai sholat Nabi tanya, ada apa dengan engkau wahai Abu Bakar? Aku suruh kamu tetap jadi imam, kenapa engkau tetap mundur? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Apakah pantas anak dari Ibn Abi Quhafa, yaitu Abu Bakar itu,
berada di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas. Nabi suruh kamu di depan, tapi adabnya kita ke belakang. Jadi tidak semua perintah itu wajib dikerjakan. Ada perintah, adabnya dikerjakan kebalikannya. Ini contohnya. Ini contoh lain. Kalau kita namu nih, kata orang, ya makan, sok makan, gitu. Langsung makan nggak? Tunggu dulu, ya. Ulang lagi, ayo minum. Tapi dari tadi makan minum tuh nggak saya persilakan tuh ya. Kalau kita bertamu, ada basa-basi nggak? Sahibul baitnya ngomong, ayo makan, ayo minum. Tapi kita nggak langsung makan minum toh. Itu bagian dari adab. Bagian dari adab. Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku yang di dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan Rasulullah. Adab itulah yang membuat seseorang itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang berilmu nggak punya adab, kita nggak jatuh cinta. Tapi orang sedikit ilmu, adabnya tinggi. Sebenarnya itulah ilmu. Ya. Jadi ketika disebut ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, boleh baca begitu? Boleh. Adabnya gimana? Tambahkan ati sayyidana. Tanda kita mentakzim baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada kalimat, ya Allah, ati, berikanlah, datangkanlah Sayyidina Muhammad, kepada Tuhan kami, junjungan kami Nabi Muhammad, al-wasilata, wasilah. Apa arti wasilah? Kita mau dekat seseorang nggak mungkin, tapi harus lewat orang ring satunya, ring duanya. Orang-orang ini disebut dengan wasilah. Ini cuma analog, Allah Maha Suci dari itu semua. Kan kawan kita ngomong, ngapain perlu tawassul? Langsung saja kepada Allah. Allah kan Maha dekat. Benar nggak Allah Maha dekat? Allah Maha dekat. Tapi situ dekat nggak mau Allah? Allah Maha dekat. Ya, kita dekat nggak mau Allah? Benar Allah dekat. Tapi terasa nggak? Karena kita tidak merasakan kedekatan itu, kita perlu orang-orang dekat untuk menumbuhkan rasa dekat itu. Jadi wasilah itu gunanya supaya kita merasakan apa yang dia rasakan. Itu manfaat tawassul. Itu manfaat tawassul. Dalam hadis yang lain disebutkan ada dua versi. Di hadis Ibnu Hibban kata Nabi, setelah ba'atsani Allah, Allah membangkitkan aku hari kiamat, kasani hullatan khadra, Allah memakaikan kepadaku baju-baju, pakaian-pakaian yang hijau untuk menghadap beliau. Itu baru satu bab. Di riwayat yang lain, apa yang disebut al-wasilah? Al-wasilah itu ketika Allah SWT meletakkan makom Nabi di atas semua para nabi. Disebutkan dalam hadis, ajlasa Muhammadan, Allah mendudukkan, meletakkan Sayyidina Muhammad di atas puncaknya aras. Saya mau tanya, ini pernah saya tanyakan di mana-mana. Lebih mulia Nabi Muhammad atau Arash? Beneran nih? Sesat gak nih? Arash makhluk gak? Duluan Arash apa nur Nabi Muhammad? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta Arash. Jadi lebih mulia mana? Maka jangan kemudian menolak riwayat ini. Allah mendudukkan ajlasani ala arsyih
Allah meletakkanku di maqam yang tinggi di atas arasnya. Karena dalam akidah Ahlussunnah, Allah tidak duduk di atas aras. Yang duduk di atas aras itu Nabi Muhammad SAW. Gak ada masalah sama kita. Yang meyakini Allah duduk di atas aras kan kelompok apa namanya? Tuh kan antum udah tahu. Ya. Kalau Ahlussunnah yang hakiki nggak ngomong begitu. Jadi wasilah itu apa? Pakaian indah Nabi Muhammad SAW, dan beliau diletakkan di tempat tertinggi di arasnya. Oh, berarti aras itu tempat duduknya baginda Nabi Muhammad SAW. Aras itu juga Baitullah. Saya menyebutnya Baitur Rahman berdasarkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah yang Maha Rahman istawa, meratakan kasih sayangnya di atas aras. Yang disebut kasih sayang siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali engkaulah sebagai rahmat. Jadi kalau Nabi sudah duduk di atas aras, maka rahmat Allah diberikan. Itu namanya syafaat. Nah, kita lanjut doanya. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Nah, kalau di riwayat itu langsung wa ba'athu, bangkitkan, wa ba'athu maqaman mahmuda, bangkitkan Nabi Muhammad itu di tempat makom. Makom itu tempat berdiri, boleh tempat duduk atau posisi yang mahmud, yang terpuji, yang mana dia mempunyai pujian kepada Allah di sana. Ketika dia memuji Allah, lalu Allah memujinya dengan pujian yang tidak pernah Allah memuji makhluk manapun. Kata Nabi Muhammad di bab tawadhu, maqam mahmud adalah maqam abdun min ibadihi, adalah satu maqam tertinggi dari maqam hamba-hambanya. Dan aku berharap wa ana arju, aku berharap akulah dia. Kalau Nabi Muhammad berharap sampai enggak? Beliau ngomong begitu, itu namanya bab al-haya, bab malu. Kalau beliau mengatakan akulah orangnya, itu namanya tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat. Ketika beliau ngomong aku didudukkan Allah di atas aras, itu namanya tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat. Adakah nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat dekat kepada Allah SWT? Ada nggak? Nggak ada. Di dunia nikmat tertinggi itu duit banyak, kendaraan baru, rumah, pasangan, atau apa? Apa nikmat? Itu nikmat zahir. Sehat itu nikmat zahir. Nikmat a'lan ni'am, nikmat tertinggi di alam semesta, ma'rifatullah, mengenal Allah. Jika dikatakan di Quran terhadap nikmat Rabbmu fahaddits, ceritakanlah, maka ini perintah, boleh, bahkan anjuran, mengajarkan, menceritakan tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah enggak mungkin kalau tidak ma'rifatun Nabi, tidak kenal Nabi. Kenapa? Yang kenal Allah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Yang paling kenal Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Hatta nabi-nabi terdahulu nggak ada yang pengetahuan yang melebihi Nabi Muhammad SAW. Maka ummi itu artinya bukan tidak bisa ngapa-ngapain. Ummi itu ya-nya ya nisbat. Oleh ulama-ulama ahlul haqaid diartikan al-ummi artinya induk. An-nabi al-ummi, nabi yang merupakan induk semua pengetahuan alam semesta.
Pusing nggak? Pusingnya. Ini akibat habis baca kitab yang agak berat-berat nih begini nih. Tapi pada kuat tuh ya dengerin. Yang dengerin barusan tuh rohnya. Makanya bisa denger. Ruhnya yang dengerin. Karena ma'rifat itu qutul arwah, itu makanannya ruh. Sebagaimana nama Allah itu makanannya kolbu. Sebagaimana air ini adalah segar untuk tubuh. Air adalah mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, jika bermaulid itu menjadi pintu orang kenal Allah dan Rasulnya, maka maulid itu boleh dikata wajib. Tapi wajibnya mutlak, umum aja. Mesti ada orang bermaulid. Ini yang ngomong siapa? Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki, ulama Mekah. Beliau ini muhaddisul haramain, guru hadisnya orang-orang di Mekah Madinah dulu. Tahun 80-an gak dibolehin sama kelompok siapa tadi namanya? Itu dilarang ngajar di Mekah. Jadi tahun 80-an adalah akhir daripada ulama Ahlus Sunnah bebas mengajar di sana. Sebelum-sebelumnya masih banyak yang ngajar. Semenjak tahun 80-an ke sini itu banyak Pak Haji pulang bawa kitabnya udah nggak jelas. Ya, bidah-bidahin yang di kampungnya. Sampai hari ini. Oh, kalau sekarang lebih keren, udah bergelar doktor, LC, MA, dikit lagi aja LM. Bapak Ibu sahabat, saudara-saudariku yang mekar Allah. Jadi yang disebut maqam mahmuda itu adalah makom, disebut makom ubudiyah, makom kehambaan. Jadi ternyata orang paling tinggi di sisi Allah itu bukan orang yang meninggi di dunia, tapi orang yang paling merendah di dunia. Imam Sya'rani mengatakan makhluk yang paling merendah di alam semesta itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini nabi. Lewat pohon ngucapin salam, lewat binatang-binatang galak itu semuanya menyelami Nabi Muhammad. Tapi giliran ketemu orang, Nabi yang nyodorin tangannya duluan. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau salaman nggak mau narik duluan, dibiarkan mereka selesai, mereka tarik. Tapi itu kan Nabi Muhammad SAW, bukan kita. Guru-guru hari ini, kiai-kiai hari ini, mereka merasa dirinya nggak pantas, apalagi saya. Tangan, itu mah gimana? Udah capek gini-gini Pak, dibiarin aja udah. Dibiarin aja dulu mah kita gini-gini. Malah orang yang cium tangan kita pindahin dulu. Bapak Ibu sahabat saudara makan Allah, maqam mahmudatnya Nabi itu makan kehambaan. Maka siapa saja yang ingin makomnya tinggi, jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjadi hamba itu pintunya al-asmaul husna. Gak usah tinggi-tinggi dulu, ambil ar-Rahman ar-Rahim. Mau jadi wali Allah gak Pak? Ibu mau? Wali itu kekasih, bukan orang keramat, bukan. Orang keramat belum tentu, baru sisa keramat bukan wali Allah. Ya. Orang yang disebut wali, orang yang di kolbunya ada bersinar satu nama Allah saja, itu dia wali Allah. Satu aja nama Allah. Gimana kalau 2 nama, 3 nama, ada 99 nama Allah. Jika bersinar di kolbunya, sempurna ma'rifat namanya. Ciri-ciri orang yang di kolbunya ada Rahman, Nur, Rahmaniyah. Apa ciri-cirinya? Dia menyayangi semua makhluk. Saya malu jalan-jalan di suatu tempat, banyak orang mata sipit Pak di situ. Banyak juga yang mata nggak sipit di situ. Ada kucing lewat, itu yang ngasih makan, bukan yang muslim.
Muslim lagi ini lagi apa di kucing jijik. Yang ngasih makan nggak berjilbab, matanya sipit, bajunya nggak tahu agak kurang dikit ya, tapi dia ngasih. Itu namanya Nur Rahmah. Tapi saya heran, ada orang pakai baju rapi, jilbab rapi kayak ibu-ibu, kucing lihat, lemparin kucingnya. Ngeri ya. Masih ingat cerita dulu pelacur? Allah ampuni semua dosanya, cuma karena dia ada rahman kasih sayang kepada anjing yang kehausan. Masih ingat? Ini orang tiap hari ngasih coba. Saya semenjak tahu hadis ini, itu nggak berani lagi memandang rendah siapapun. Nggak berani lagi sama sekali. Karena dalam kamus otak kita, orang yang pekerjaannya paling hina menurut kita siapa? Pelacur kan? Tapi ternyata hatinya lebih lembut daripada orang yang katanya beragama. Malu bagi kita. Masih ingat yang bunuh 100 orang, yang ke-100-nya dibunuh itu ulama. Ternyata hati dia lebih lembut dari ulama yang dia bunuh. Si ulama ini ngomong, ente udah 99 orang itu bunuh, ente ahli neraka. Oh, jadi dari dulu panitia neraka itu sudah ada. Itu zaman Bani Israel tuh. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai pakaian begini menjebak kita dan mengatakan saya ini lebih berhak masuk surga daripada yang lain. Apalagi cuma pilihan-pilihan politik. Waduh, ngeri ya. Masih ingat Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Sayyidina Ali, masih ingat? Dia tidak pernah merasa salah karena dia katakan saya membunuh orang kafir bernama Ali. Hafiz Quran tuh. Hafiz Quran. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud, ya, tahqiru salatukum bisolatihim. Mereka meremehkan solat kamu dengan solat mereka. Kita solat kita diremehin sama dia. Ibadah kita diremehin sama dia. Ini ciri-ciri orang-orang pewaris Ibnu Muljam. Ya, ini mulai banyak nih hari ini. Mulai banyak hari ini, ya. Nauzubillah min dzalik. Cuma karena beda pilihan politik dia kemudian hujat orang-orang. Dengan Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu tadinya ikut Sayyidina Ali, lalu pandangan politiknya berbeda dengan Sayyidina Ali. Ternyata di kolbunya tidak ada cahaya rahmaniyah. Jangankan non muslim, yang muslim aja dihalalkan darahnya. Dan Nabi mengabarkan di akhir zaman ini tambah banyak. Saya berdoa siapapun yang hadir maulid, semoga ada nur rahmaniyah di kolbunya, termasuk kami yang berbicara, amin ya rabbal alamin. Tapi insya Allah hadir maulid ada rahmaniyah di kolbunya. Karena yang kita maulidkan siapa? Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat. Jadi kalau hati keras, udah hadiri maulid, sholawat aja udah bisa bikin kolbu lembut insya Allah. Apa kata Nabi di ujung hadis? Siapa yang baca doa ini? Ada dua versi, Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad menyebutkan halat lahu syafaati, halal bagi dia syafaatku, atau wajabat lahu syafaati, dia wajib dapat syafaat. Syafaat itu bantuan yang diberikan saat seseorang genting, itu namanya syafaat. Dan yang paling genting itu kapan? Sakaratul maut, di alam barzakh, lalu ketika bangkit dari alam kubur, itu disebut dengan hari-hari genting. Itu Nabi kasih syafaat. Ini hati-hati, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Gak tahu ini panjang atau pendek. Siap dengerin? Mau husnul khatimah? Ya.
Kita nggak tahu kita bakal husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita nggak tahu. Cuma Allah dan Rasulnya sudah kasih ancang-ancang di Quran. Insya Allah kalau jalannya benar, ujungnya husnul khotimah. Insya Allah. Nabi dalam hadis Bukhari mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Menjelang hayat bil khawatim, berarti bukan pas menjelang mati, tapi khawatim, penutup sebelum mati. Ada orang yang khawatimnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang cuma 5 menit, ada yang cuma sesaat. Allah kalau kita sholat, yang dipandang apa? Zahir atau qalbu? Qalbu. Coba perhatikan Quran. Khatamallahu ala qulubihim. Qulubihim dulu. Wa ala sam'ihim, baru wa ala absarihim. Allah khatama. Hadisnya menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dinilai khawatimnya, penutupnya. Yang ditutup itu apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengkhatam, menutup kolbu. Maka siapa saja yang di kolbunya tersimpan kebencian, ria, hubbud dunia, cinta dunia, cinta popularitas, iri dengki, itu beberapa saat sebelum dia meninggal, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, beberapa bulan, beberapa menit, itu akan keluar kebencian itu. Mau dia kiai, mau dia katanya orang habib, mau katanya dia ustadz, apalagi orang biasa. Menjelang meninggal nanti keluar tuh, keluar. Di dalamnya noda, keluar noda. Dalamnya benci, keluarnya benci. Dalamnya rahmah, keluarnya rahmah. Karena khatama ala qulubihim. Karena yang Allah pandang kolbu, Allah nggak mandang yang lain-lain. Jenggot kita nggak diliatin, ya kan? Apalagi nih yang hadir malam ini yang ahlul jenggot nggak banyak nih. Ya, kumis yang banyak nih ya. Oh itu ada gondrong tuh. Abu Saum katanya ya. Innamal a'malu bil khawatim. Itu lafaznya pakai innama. Innama dalam bahasa Arab itu berarti hanya. Hanyalah Allah nilai kamu berdasarkan khawatim. Khawatim itu ma khutima ala qalbi. Dengan apa Allah menutupnya. Orang-orang munafik Allah khatama kepada kolbunya, sama basarnya dengan ghisyawah. Beda dengan orang-orang mukmin. Khatama ala qulubihim bukan ghisyawah, birrahmah. Ghisyawah tutupan kebencian, tutupan ria. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau masih ada aja iri dengki sama teman sedikit saja, itu Allah akan munculkan sebelum meninggal. Nggak boleh sama sekali. Iri dengki itu nggak boleh. Oh saya amar ma'ruf nahi mungkar. Bedakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyebar kebencian, dengan menghina seseorang. Maka dalam hadis Nabi itu dikatakan, cukuplah seseorang itu disebut jahat, ayah taqira akhahul muslim. Dia menghina sesama muslim. Apakah sebabnya? Karena paham yang berbeda, politik yang berbeda, mazhab yang berbeda, penafsiran yang berbeda. Sudah mulai banyak hari ini orang-orang yang jahat. Nabi ngomong apa? Cukup orang jahat itu ciri-cirinya apa? Ayahtaqira akhahul muslim. Dia merendahkan, menghina sesama muslim. Gak pernah ketemu tapi menuduh. Gak mau tabayyun. Ini hati-hati. Ini sudah mulai banyak hari ini. Dan saksikan itu orang
sebelum meninggalnya Allah akan keluarkan kebencian-kebencian itu melalui kalamnya, tulisan-tulisannya, ceramah-ceramahnya, gosip-gosipnya. Bermajelis sama dia seperti kita bermajelis kayak mandi tapi pakai air comberan, tambah bersih itu tambah kotor. Ya, itu sebabnya mohon maaf, gak usah bermajelis di majelis yang menghina sesama muslim, yang menggibah sesama muslim. Nih, dua ini, menghina sesama muslim, menggibah sesama muslim, itu majelis bukan majelis rahmah, itu majelis ghisyawah. Orang yang Allah tutup kolbunya dengan kebencian. Nanti alasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mungkin memberantas kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih dahsyat? Kok jadi semangat gitu ya? Ini hari apa sih nih? Yo, besok nggak kerja ya? Hajar terus ya. Tapi besok pagi saya ada majelis juga nih. Maka jika ingin husnul khatimah, dapat syafaat, amalkan dua ini. Satu, baca doa setelah azan. Dan yang kedua, mulailah beramal dengan qalbu. Mulailah beramal dengan qalbu. Kolbu itu butuh makanan juga, bukan hanya tubuh kita yang butuh makan. Sering saya tanya Bapak Ibu, nasi kebuli enak, suka? Tapi nampannya ada lalat, mau makan? Nampannya bagus, nasinya enak, samping kita sampah, mau makan? Enak semua. Nampannya udah oke, nasinya sudah bagus, harum. Tahu-tahu ada orang batuk, ininya keluar, apa namanya? Ingus. Jadi makan nggak? Saya itu paling geli sama rambut, tapi nggak boleh buang nasi kalau ada rambut. Geli aja Pak. Nasi kebuli enak, lagi enak makan, kok ada yang nyangkut-nyangkut. Pas dicek rambut panjang, aduh naik lampir kayaknya. Mau dimuntahin? Enggak, ini bukan nasi di sini ya. Bukan nasi yang barusan, enggak. Saya enggak makan barusan. Saya cuma makan sate barusan. Apa maksud ibarat ini, analog ini? Makanan kolbu itu lebih ribet daripada makanan fisik. Ada ibu-ibu benci banget sama kucing. Kalau makan ada kucing nggak bisa makan. Lah apa hubungannya makan sama kucing? Tapi ya begitu, namanya orang ada pantangan, kita nggak bisa paksa juga. Kolbu itu lebih ribet, dia perfeksionis. Ketika dia hendak dimasukkan suatu makanannya, dia harus betul-betul bersih. Pembersihannya disebut al-istighfar, mohon ampun kepada Allah, wat taubah dan taubat. Pendek cerita, taubat itu dibagi 3 tingkat. Nah kita nih taubatnya yang mana nih? Istighfarnya yang mana nih? Pertama, istighfar dari dosa yang zahir. Ini kebanyakan orang awam. Kalau kita nih masih awam, udah ngaji bertahun-tahun, lahirnya udah Islam, tapi masih awam, istighfarnya hanya dari dosa fisik. Orang begini, ini rentan merasa sok suci. Ikut pergerakan dikit, ikut majelis dikit, sholat tahajud dikit, jaga sholat jamaah dikit, itu langsung merasa suci. Kalau Allah sayang sama dia, maka Allah akan jebloskan dia ke bab syahwat, bab maksiat, supaya dia merasa hina, nanti dia tobat. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang sok suci, itu Allah kasih pelajaran, cash langsung, supaya dia merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighfar taubatnya disebut taubat murid.
Murid itu tobat dari dosa kolbu. Dari dosa kolbu, kalau tadi fisik, dosa mata. Hari ini sudah jelalatan belum, Pak? Ayo lihat ke kiri. Berani lihat? Wah, udah bener ini istighfarnya, ya. Matanya mau dikotorin nggak? Nggak ngelihat yang di kiri, tapi ngelihat yang di handphone, ya sama aja. Sekarang mau maksiat gampang, tapi mau soleh juga gampang kok. Ini ngotorin mata, telinga, Masya Allah, gampang sekali hari ini. Itu dosanya dosa zahir. Dosa yang lebih bahaya itu dosa batin. Dosa yang sudah berkarat di kolbu. Yang berkarat di kolbu itu sombong, iri, dengki. Ini berada kakak nih. Kalau ada piring kotornya cuma karena kopi, cukup disiram sama air, bersih nggak? Tapi kalau kena minyak goreng, bisa nggak pakai air? Dia mesti digosok. Gosok itu yang disebut taubat. Itu taubatnya murid. Dia gosok kolbunya. Kenapa ada orang sudah sholat 5 waktu, sudah istighfar, tapi kolbunya masih kotor? Karena dia tidak pernah bertaubat, istighfar, mengistighfarkan kolbunya. Maka dia sibuk terus sama orang. Sibuk terus mikirin orang, aib orang yang dibicarain. Dan yang terakhir, ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi nih. Taubat dari merasa taubat. Nah, ini gawat. Maksudnya apa tuh? Merasa taubat aja itu bahaya. Orang yang merasa dirinya bertaubat, dia merasa suci nanti, tapi tersembunyi di hatinya. Tersembunyi di hatinya. Maka ini yang sering kita contohkan dari kemarin-kemarin. Dia katanya benci dunia. Dia omongin loh, aku benci dunia. Kalau ustadz tuh, ya, berat. Aneh nggak terima amplop, disebutin terus. Aneh nggak terima amplop, padahal kalau pas nggak terima, hatinya berkecamuk. Antum nggak terima, hatinya biasa. Terima, hatinya biasa. Itu baru bener. Ngasih orang, habis ngasih gundah. Lah, duit gua habis nih. Nah, sama tuh. Sama dengan yang barusan. Ini yang harus diistighfarkan. Ini pertanyaan umroh. Sholatnya khusyuk nggak? Sholatnya khusyuk nggak? Sholatnya khusyuk apa kusut? Udah diistighfarin belum sholatnya? Itu level 3. Mengistighfarkan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Udah pernah belum istighfarin sholat? Nggak pernah, makanya nggak diterima-terima sama Allah. Ya, mau diterima, istighfar itu mohon diampuni. Ya Allah, ini kekuranganku. Taubat itu ngaku, ya Allah, hambamu tidak mampu khusyuk. Ya Allah, aku sudah sholat, sudah mencoba ruku sujud. Kalau ada salah kurangnya, mohon disempurnakan. Itu namanya taubat. Taubat dari taubat, maksudnya taubat dari ibadah yang tidak sempurna. Orang begini masih sibuk gak sama yang lain. Dia sama dirinya juga belum cukup. Kapan dia sempat membicarakan orang lain? Gak sempat. Kapan dia sempat untuk menghina orang lain? Gak sempat. Gak sempat sama sekali. Jika sampai di level ini, baru kolbunya benar-benar bercahaya. Minimal level 2 tadi. Level 2 mengistighfarkan kesombongan. Udah pernah belum istighfar ngomong astagfirullah, ya Allah ampuni dosa sombongku. Sombong ini ada sebabnya. Ada karena duit, kaya, merasa kaya, itu harus istighfar kan, wajib itu.
Kalau orang yang belajar kitab seperti saya, itu sombongnya apa? Sombong merasa baca kitab, sombong merasa berilmu. Itu wajib saya istighfarkan. Jadi setiap hari saya mengistighfarkan ini. Astagfirullah ya Allah, saya merasa alim. Saya istighfarkan tiap hari, Pak. Jadi kalau istighfar itu jangan cuma astagfirullah. Harus ada makna, ya. Tidak usah panjang-panjang baca istighfarnya, tapi jelas. Jangan cuma doa yang terperinci, istighfar masih terperinci. Bapak Ibu yang bukan Allah, siapa yang mulai mengistighfarkan kolbunya, mengistighfarkan iri dengkinya, apalagi mengistighfarkan ibadah-ibadahnya, saya istighfarkan juga dakwah-dakwah saya ini. Siapa tahu kurang tulus, siapa tahu kurang ada perasaan apa, kita istighfarkan. Maka orang-orang seperti ini, insya Allah setiap hari jika diulang, dia akan sampai di satu maqam namanya maqam tawabin. Tawabin itu orang yang berulang tobat, berulang. Berarti maksiat itu akan selalu muncul. Setiap muncul dia langsung bersihkan terus begitu. Kalau dia meninggal, khatamallahu ala qalbihi birrahmah. Allah akan tutup kolbunya, tutup usianya dengan rahmah, dengan kasih sayang. Itulah yang disebut syafaat waktu orang meninggal. Mau husnul khatimah? Nanti sebelum pulang, sebelum tidur di rumah, pegang dadanya. Ini serius nih, coba pegang dulu dadanya. Pegang dadanya. Pakai tangan kanan ya, tangan kanan. Coba rasain. Coba bayangkan wajah orang yang paling kita benci. Coba. Udah kebayang? Coba sekarang, ya Allah. Ikuti. Ya Allah, cabutlah rasa kebencian dari dadaku ini kepada orang yang aku bayangkan barusan. Tuh, kalau benar pasti merinding tuh. Pasti merinding tuh. Nah. Tapi ada yang bingung, gue gak punya orang yang gue benci. Wah, itu hebat. Gimana? Tadi ada orang yang kita kesel, kebayang wajahnya langsung. Sebelum tidur, mau jadi ahli surga? Mau jadi ahli surga? Tidur tidak menyimpan kebencian sedikit pun di dalam kolbu. Ini kalam Allah, kalam Rasulullah, kalam aulia-aulia Allah. Kenapa? Jika kita punya baju, mau ketemu orang mulia, ada kotoran di baju, diganti nggak bajunya? Ganti, pakai baju yang bagus. Ibu-ibu mau ketemu kekasih, waktu dulu masih gadis atau yang masih gadis nih, mau ketemu orang yang kita seneng, mukanya dicat dulu nggak? Plok ya, biar nggak kelihatan kurangnya, sehingga ketika dipandang yang memandangnya takjub, seneng, bener nggak? Kalau makhluk mau melihat muka ini, itu bagus-bagus sih. Allah itu gak perlu diundang. Setiap detik, bahkan detik itu dibagi-bagi-bagi. Itu pandang Allah tidak pernah berhenti ke dalam kolbu. Udah pernah bedakin kolbu belum? Ini baru terakhir beneran nih, kalau tadi penutup. Ibu-ibu ini bapak-bapak gak tahu. Sebelum bedakin muka, yang kotor dibersihin dulu atau langsung? Beneran. Namanya apa, Bu? Ada istilahnya nggak, dibersihin apa? Hah? Cleansing gitu ya. Waduh, kirain cilincing. Jadi muka ini kita sudah terapkan di dunia. Ini berminyak, bersihin dulu minyaknya. Atau dulu sebelumnya ada apa gitu, dibersihin dulu, baru dipakein bedak. Kalau dipaksain mukanya berminyak, terus kasih bedak, kejadiannya apa? Bikin enek.
Sama, inilah yang terjadi pada orang-orang yang semangat beragama, orang baru hijrah, baru ngaji, tapi tidak membersihkan kolbunya. Ilmunya nambah, tapi jerawat kolbunya nggak bisa dibohongin. Bikin enek. Dia beragama, tapi bikin buruk agamanya. Dia katanya membela agama, tapi justru dia sedang menghina agamanya. Ini yang terjadi pada orang yang masuk ke ranah keagamaan, tapi inti agama bersihin kolbu dia tidak lakukan. Itu sebabnya Nabi itu kalau ada orang baru masuk Islam disuruh mandi lalu disuruh sholat. Itu sholat apa? Sekarang ulama kita sebut mandinya mandi tobat, sholatnya sholat tobat. Namanya belakangan muncul, dulu nggak muncul istilah ini. Itu rahasianya. Ya, orang non muslim masuk Islam berarti dia nggak mandi wajib toh selama ini. Kalau dia kemudian syahadat, hitungannya masih junub. Nabi suruh dia mandi wajib. Itu hitungannya mandi taubat. Baru kemudian diajarkan ilmu ini, ilmu itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara makan Allah, inilah lebih kurang yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya sederhana. Jika ingin dapat syafaat hidup di dunia, husnul khotimah, bisa jawab di dalam barzakh dan dapat syafaat uzma nanti di hari kiamat, baca doa yang sederhana ini. Ya, berdoa setelah azan. Dan yang kedua, jangan hanya istighfar yang zahir, mulai istighfar, bahkan mengistighfarkan ibadah dan sholat-sholat kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim, salli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, yang maha pengasih, yang maha penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada Nabi yang penuh dengan kasih sayang, sehingga kasih sayang nurnya mengalir ke dalam diri kami. Ya Allah, qulubuna fihi zulumat, qulubuna fihi munqarat, qulubuna fihi ma'siyah. Ya Rabb, ya Allah, di dalam kalbu kami ada kemaksiatan, ada kegelapan kebencian, kegelapan maksiat, ada kegelapan yang kami tidak sadari. Gelapnya rasa sombong, gelapnya merasa suci, gelapnya iri dengki, gelapnya ria, ya Allah, di kalbu ini, ya Allah. Bahkan detik ini kami menyebut namamu, menyebut nama Rasulmu, di kalbu kami masih tersimpan nama-nama orang yang kami benci, ya Allah. Ya Allah, mohon bantuanmu, ya Allah. Tahhir qulubana amma siwa, bersihkan kalbu kami dari nama-nama selainmu. Bersihkan kotoran-kotoran kami dengan nur Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Allah yang maha memiliki cahaya dan yang mengutus sang cahaya Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah cahaya siapapun yang hadir malam ini, siapa yang mendengarkan kajian malam ini. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu kejadian esok hari, bahkan beberapa menit setelah ini. Hanya Engkau yang tahu, ya Allah, kami ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Namun ya Allah, rahmat-Mu maha besar, ya Allah. Bihaqqi nabiyika nabiyir rahmah, wa bi asma'ika ar-Rahman ar-Rahim al-Wadud ar-Ra'uf. Ya Allah, dengan hak Nabi-Mu, dengan kemuliaan nama-Mu, sifat-Mu Rahman Rahim, ya Allah, maka berilah kami husnul khatimah. Tetapkanlah dalam takdir kami husnul khatimah, terutama kepada siapapun yang hadir malam ini, ya Allah, yang mencintai Nabi-Mu, ya Allah, dan siapapun yang mendengarkan kajian ini, ya Allah, terutama kami yang mengatakan, yang berdoa, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wakhtimna bis-sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bis-sakhawah. Wa sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidil syafa'ah, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Oh, أشهد